Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang sistem terdistribusi, multimedia dan mobile computing. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama, saya sendiri, Endang Ruhiat. Yang kedua, Bapak Aldi Arif Cahyadi. Yang ketiga, Bapak Totoh Miftah Farid. Yang keempat, Bapak Rizky Hikmawan. Yang kelima, Bapak Rizky Maulana. Yang keenam, Bapak Henry Herdiansah. Yang ketujuh, Bapak Anggi Nugraha. Yang kedelapan, Bapak Depi Effendi. Yang kesembilan, Bapak Permana Sutrisna. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Yang pertama, oleh saya sendiri, multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tool dan tautan atau link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game dan juga pembuatan situs web. Dan definisi multimedia menurut para ahli, yang pertama menurut Ross tahun 1996, definisi multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Yang kedua, menurut MC Comics 1996, definisi multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Yang ketiga, menurut Turben dan kawan-kawan tahun 2002, definisi multimedia adalah kombinasi dan paling sedikit 2 media input atau output. Media ini dapat berupa audio atau suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Yang keempat, menurut Robin dan Linda tahun 2001, definisi multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Yang kelima, multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstadter tahun 2001 adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Untuk karakteristik data multimedia, yang pertama terutama difokuskan pada continuous media atau video dan audio. Continuous media kontinu merupakan media berbasis waktu, misalnya suara, gambar bergerak, dan animasi. Media kontinu juga disebut sebagai media yang dinamis atau media berbasis waktu atau media temporal. Yang kedua, multimedia memiliki karakteristik, yaitu membutuhkan delay yang kecil dan membutuhkan sinkronisasi dan interaktif. Nah, di sini ada tabel karakteristik data multimedia. Yang pertama, telepon spek, data rate-nya 64 kbps, simple size 8 bit atau frekuensi 8000 per second. Yang kedua, CD quality sound, data rate-nya
1,4 Mbps, simple size-nya 16 bit, atau frame frekuensinya 4400 per second. Yang ketiga, standar TV video atau uncompressed, data rate-nya 120 Mbps, simple size-nya up to 640 kali 480 pixel kali 16 bit per 24 frekuensinya 24 per second. Yang keempat, standar TV video atau MPEG 1 compressed, data rate-nya 1,5 Mbps, simple size-nya variabel atau frame frekuensinya 24 per second. Yang kelima, HDTV video data rate-nya 1000 sampai 3000 Mbps, simple size-nya up to 1920 kali 1080 pixel kali 24 bit, atau frame frekuensinya 24 sampai 60 second. Yang terakhir, HDTV video atau MPEG 2 compressed, data rate-nya 10 sampai 30 Mbps, simple size variabel atau frame frekuensinya 24 sampai 60 second. Selanjutnya di sini ada gambar multimedia terdistribusi. Dapat disimpulkan bahwa yang termasuk aplikasi non interaktif yaitu radio, TV, video sesuai permintaan, pembelajaran e-learning. Lalu yang termasuk multimedia terdistribusi interaktif, contohnya voice dan video pertemuan, interaktif TV, game, live musik, dan sebagainya. Lalu multimedia in a mobile environment, yang artinya multimedia dalam lingkungan seluler. Di sini kita bisa lihat skemanya, dan dapat disimpulkan aplikasi yang termasuk aplikasi multimedia in a mobile environment: emergency response system, mobile commerce, phone service, entertainment atau game. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, dan untuk presentasi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Aldi Arif Cahyadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Arif Cahyadi. Data karakteristik aplikasi terdiri dari beberapa poin, yaitu data quantity dalam jumlah besar, pengiriman tepat waktu dan lancar sangat penting, yaitu tenggat waktu, kecepatan, dan jaminan waktu respon. Aplikasi multimedia interaktif memerlukan penundaan pulang pergi yang rendah. Perlu berdampingan dengan aplikasi lain. Konfigurasi ulang adalah kejadian umum yang membutuhkan sebagian besar sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan itu yaitu siklus prosesor di tempat kerja dan server, jaringan, memori khusus untuk media penyimpanan. Selanjutnya ada multimedia dan internet. Poin pertama yaitu MIME, Multi-Purpose Internet Mail Extension. Digunakan untuk mendeteksi file multimedia di internet berupa teks, image, video, audio, dan aplikasi. Saat browser menjumpai MIME tipe, browser melakukan salah satu dari hal-hal berikut.
mulai mengirimkan file dan membukanya menggunakan program aplikasi yang telah diasosiasikan sebelumnya. Mengizinkan user menyimpan file ke dalam disk atau hard disk, menanyakan pada user aplikasi apa yang digunakan untuk membuka file atau langsung dijalankan menggunakan plugin, mengizinkan user membatalkan transfer file. Streaming multimedia adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan file audio dan video digital secara real time pada jaringan komputer. Di sini dapat dilihat ada beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan streaming ya. Kemudian kelemahan dan kekurangan dan kelebihan streaming dan kelebihan download dan simpan file dalam HD sehingga dapat dinikmati pada saat offline. Dapat dilihat berkali-kali, standar file bisa dibaca oleh semua jenis mesin, kualitas bagus, cuma waktu download lama karena ukurannya sangat besar. Kemudian streaming dapat dilakukan pada bandwidth dengan kecepatan rendah. Server tidak perlu risau dengan bandwidth. Server tidak dibatasi oleh besar file, namun kekurangannya hanya dapat dilihat pada saat online, dan kualitas gambar yang jelek, tergantung dengan kualitas sinyal ya. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aldi Arif Cahyadi atas paparannya. Kita lanjut ke presentasi yang ketiga oleh Bapak Totoh Miftah Farid. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Totoh Miftah Farid. Protokol streaming. Dalam protokol streaming ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Resource Reservation Protocol atau RSVP. Digunakan untuk mereserve atau menyediakan bandwidth sehingga data dapat tiba di tujuan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, Simple Multicast Routing Protocol atau SMRP. Protokol yang mendukung conferencing atau pertemuan dengan menggandakan data pada sekelompok user penerima. Yang ketiga, Real-Time Streaming Protocol atau RTSP. Digunakan oleh program streaming multimedia untuk mengatur pengiriman data secara real-time, tidak bergantung pada protokol transport. Metode yang ada pada RTSP yaitu play, setup, record, pause, dan teardown. Digunakan pada video on demand. Selanjutnya, protokol streaming multimedia. Protokol streaming multimedia ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Real-Time Transport Protocol atau RTP. Suatu standar untuk mengirim data multimedia secara real-time bergantung pada protokol transport, berjalan di atas UDP, tapi bisa juga di atas protokol lainnya. Yang kedua, Real-Time Control Protocol. Protokol Quality of Service untuk menjamin kualitas streaming merupakan bagian pengontrolan paket data pada RTP. Selanjutnya, syarat aplikasi. Syarat aplikasi ada 4 macam. Yang pertama, jaringan telepon dan konferensi audio. Secara relatif, bandwidth-nya paling rendah antara 64 bit per detik, namun penundaan waktu paling pendek kurang lebih 250 mikrodetik dalam satu kali putaran. Yang kedua, penyedia layanan video. Bandwidth paling tinggi yaitu 10 MB per detik, ada genting batas waktu, interval waktu antara stimulus dengan respon yang diharapkan tidak genting. Yang ketiga, konferensi video sederhana. Banyak aliran bandwidth tinggi antar simpul yaitu 1,5 MB per detik. Tinggi kecepatan bandwidth interval waktu antara stimulus dengan respon yang diharapkan tidak genting. Paling rendah kurang lebih 100 mikrodetik sekali putaran dengan sama besaran. Yang keempat, musik ulangan dan fasilitas penyelenggara. Tinggi besaran bandwidth antara 1,4 MB per detik, interval waktu antara stimulus dengan respon yang diharapkan tidak genting, paling rendah kurang lebih 100 mikrodetik sekali putaran, tinggi persamaan media, suara, dan video antara kurang lebih 50 mikrodetik.
Terima kasih kepada Bapak Totoh Miftah Farid atas paparannya, dan dilanjut untuk presentasi yang keempat oleh Bapak Rizky Hikmawan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hikmawan. Tentang QoS parameter, application sistem terdistribusi, dan juga mobile computing. QoS atau Quality of Service yang dalam bahasa Indonesia adalah kualitas layanan. QoS ini mengacu pada teknologi yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss, latensi, dan jitter agar jaringan menjadi baik. Admission control atau kontrol penerimaan dalam QoS ini antara lain resource management dan real-time processor and scheduling. QoS ini mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu pada jaringan. Parameter dari QoS antara lain satu, data rate, yaitu ukuran kecepatan transmisi data, satuannya kbps atau mbps. Yang kedua adalah latensi, maksimum paket delay. Waktu maksimum yang dibutuhkan dari transmisi ke penerimaan yang diukur dengan satuan milidetik. Selanjutnya adalah paket loss atau error. Ukuran error rate dari transmisi paket data yang diukur dalam persen. Paket hilang atau bit loss yang biasanya dikarenakan buffer yang terbatas, urutan paket yang salah termasuk dalam error rate ini. Dan kemudian paket loss adalah frame rate dari transmitter dikurangi frame rate dari receiver. Yang selanjutnya jitter. Jitter adalah ukuran delay penerimaan paket yang melambangkan smoothness atau dari audio atau video playback. Selanjutnya adalah Application Distributed Multimedia System atau aplikasi untuk sistem multimedia terdistribusi antara lain satu, video conferencing, selanjutnya live news feed, video on demand, remote control of exploratory robot, dan terakhir remote musical collaboration. Selanjutnya ada mobile computing. Mobile computing ini adalah teknologi yang memungkinkan transmisi data dari komputer tanpa harus terhubung ke link fisik. Karakteristiknya mobility atau bisa di mana saja, dan broad range bisa kapan saja. Yang termasuk dalam mobile computing antara lain adalah laptop dengan wireless LAN, mobile phone, wearable computer, personal digital assistant atau PDA dengan Bluetooth atau IRD. Terima kasih atas paparannya Bapak Rizky Hikmawan. Dilanjut untuk presentasi yang kelima oleh Bapak Rizky Maulana. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Izinkan saya untuk membahas terkait permasalahan di perangkat seluler ataupun di ponsel. Adapun permasalahan-permasalahan umum yang kita jumpai di perangkat seluler kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, ponsel yang berjalan begitu lambat. Alasan dibalik kenapa ponsel kita berjalan cukup lambat adalah karena kita itu terlalu sering menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Nah, aplikasi tersebut itu memakan kapasitas RAM kita. Selanjutnya, adapun chat yang dihasilkan dari aplikasi tersebut sehingga mengakibatkan ponsel kita itu berjalan cukup lambat. Nah, adapun solusinya adalah yang pertama, kita melakukan uninstall terhadap aplikasi tersebut. Selanjutnya kita menghapus chat-chat dari aplikasi lainnya. Nah, apabila aplikasi sudah di-uninstall, chat pun sudah dibersihkan, namun ponsel dalam keadaan cukup lambat, kita dapat melakukan pengembalian pengaturan ke mode awal ataupun mode pabrik. Di mana ketika proses itu dilakukan, ponsel akan kembali dalam keadaan kita beli baru ataupun dia masih dalam keadaan fresh tanpa ada aplikasi-aplikasi yang kita install sebelumnya. Nah, yang kedua, daya tahan baterai yang buruk. Nah, untuk mengetahui kenapa baterai kita itu cepat habis ataupun cepat dalam mode lowbatnya, kita masuk ke pengaturan baterai. Nah, di sana kita dapat melihat berapa banyak ataupun berapa list aplikasi yang cukup menguras baterai. Nah, jika kita temukan aplikasi yang cukup menguras baterai kita ataupun ada bug di aplikasi tersebut yang mengakibatkan baterai kita yang cukup terkuras, kita cukup melakukan uninstall terhadap aplikasi tersebut. Itu sebagai contoh yang pertama.
Selanjutnya kita matikan GPS kita. Nah, selanjutnya aktifkan mode hemat baterai dan redupkan cahaya ponsel. Yang ketiga, adanya ruang penyimpanan yang penuh. Dapat kita jumpai ketika kita melakukan instalasi aplikasi, game, ataupun lainnya di dalam Play Store. Ketika dia sedang melakukan proses download, dalam proses 20%, 50%, 80%, ataupun proses itu sudah selesai, dan ada notifikasi muncul bahwa software yang kita download itu membutuhkan space yang lebih. Nah, sebagai solusi itu salah satunya kita menghapus aplikasi yang sudah kita jarang pergunakan. Kedua, kita memindahkan foto, video, musik yang sebelumnya ada di memori internal ke memori eksternal. Yang ketiganya, kita melakukan hapus cache dari aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan. Jika semua langkah sudah kita lalui, kita cukup untuk mendownload kembali software yang kita butuhkan. Yang selanjutnya, ponsel dalam keadaan overheat ataupun terlalu panas. Nah, pernahkah kita menggunakan ponsel dalam keadaan dicas atau di charger? Ya mungkin perbedaannya ponsel itu akan lebih cepat panas. Nah, ataupun ada aplikasi yang sedang mendownload di belakang layar yang kita tidak ketahui, itu bisa jadi sangat menguras baterai. Dan itu pun akan mengakibatkan ponsel yang panas. Ataupun kita menggunakan ponsel dalam waktu berjam-jam hanya untuk melakukan streaming video, terus bermain game online, itu akan mengakibatkan suhu ponsel yang cukup tinggi. Dan itu akan merusak baterai cukup lama-kelamaan. Nah, untuk selanjutnya terkait tentang koneksivitas. Sebagai contoh, tidak ada koneksivitas langsung antara dua perangkat. Nah, koneksivitas berlanjut untuk perangkat solar di luar daerah agar tetap terhubung. Jadi intinya bagaimana agar dua perangkat atau dua ponsel ini tetap terhubung walaupun di dalam jarak atau tempat yang berjauhan. Nah, sebagai solusinya harus ada koneksi yang terus terhubung, contohnya jaringan komunikasi data yang disediakan oleh provider-provider agar tetap terhubung walaupun berada di daerah yang berjauhan. Contohnya mungkin kita dapat mengaktifkan jaringan yang disediakan oleh kantor berupa wireless, ataupun kita sedang dalam perjalanan kita mengaktifkan paket data seperti itu. Nah, untuk selanjutnya perangkat harus dapat berkomunikasi dengan perangkat lain meskipun tidak ada infrastruktur. Untuk saya, agar tetap jaringan tersebut mendukung dua perangkat ini terus berhubungan, itu mungkin saya pikir itu tidak mungkin. Dikarenakan agar dua perangkat ini tetap terhubung, dia memerlukan infrastruktur. Infrastruktur ini seperti jaringan komunikasi data, adanya hubungan berupa kabel, mungkin di dalam komputer itu dia berupa LAN. Agar komputer itu dapat berkomunikasi, dapat melakukan share data ataupun sharing printer, dia memerlukan jaringan. Jaringan ini disediakan oleh perangkat-perangkat seperti router, access point, ataupun hub, dan di dalamnya ada kabel kembali. Nah, selanjutnya ada wearable komputer. Wearable komputer adalah teknologi komputer yang bisa dipakai layaknya pakaian atau menempel di tubuh pemakainya. Contoh di sini ada jam tangan ya, mungkin untuk saat ini kita menyebutnya smartwatch. Nah, smartwatch ini mempunyai fungsi yang pertama, dia mempunyai fitur GPS yang sangat canggih. Kedua, dia bisa memantau kesehatan tubuh dengan bisa mengecek tekanan darah, suhu tubuh, dan detak jantung, dan fitur lainnya. Ada fasilitas panggilan darurat dan menjaga asupan nutrisi. Jadi smartwatch ini dapat menghitung kalori terkait asupan makanan dengan menghitung kalori-kalori dan memberikan notifikasi di smartwatch tersebut. Nah, selanjutnya dia ada gambar jaket, LCD jaket. Nah, dalam LCD jaket tersebut ada perangkat telepon dan ada keyboard yang tertanam di jaket. Nah, mungkin fungsi dari perangkat telepon tersebut dapat dipergunakan untuk menelepon kepada orang tertentu ya,
ataupun telepon darurat, mungkin seperti yang kita ketahui adanya di film-film action seperti MIB ataupun banyak lainnya. Selanjutnya ada fungsi dari keyboard, itu pun mungkin dapat menampilkan running text ya, ataupun informasi yang dapat kita baca secara langsung di jaket itu sesuai dengan teks yang diinputkan oleh pengguna jaket. Nah, selanjutnya ada gambar kacamata. Kacamata tersebut dapat digunakan untuk game virtual reality, di mana kita seolah-olah masuk ke dalam game tersebut. Jadi ketika kita menggunakan kacamata tersebut seolah-olah kita itu masuk. Nah, dan menggunakan kacamata VR itu kita dapat merasakan sensasi yang berbeda, seolah-olah kita itu masuk dan benar-benar bermain di game tersebut. Nah, kebetulan saya sendiri itu bekerja di Dinas Dukcapil ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Alat seperti itu kami pergunakan untuk proses perekaman, di mana proses perekaman itu kami mengambil iris mata atau retina yang kita input ke dalam database. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya untuk Bapak Rizky Maulana. Sekarang presentasi yang ke-6 yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Herdiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Henry Herdiansah. Dengan akan menjelaskan wearable komputer di dalam fiksi. Jadi wearable komputer atau alat kegiatan manusia yang ditanamkan suatu komputer terjadi di dalam fiksi juga, baik film, video game, dan lain-lain. Sebagai contoh, jam tangan canggih di dalam film James Bond. Terus di dalam anime Dragon Ball ada alat tuh seperti kacamata canggih, tapi sebelah yang di kacanya menampilkan data tertentu. Ada lagi di film Jackie Chan dengan tuxedo atau jas hitam canggihnya untuk membantu dia memata-matai seseorang. Dan sebagai contoh terakhir ada di video game Splinter Cell dengan alat canggih yang dinamakan wrist komputer di tangannya. Kemudian apa sih keuntungan dari mobile teknologi? Keuntungan mobile teknologi yang pertama extreme personalization, yaitu ponsel di antara dompet dan kunci motor atau tempat penyimpanan segala informasi pribadi. Yang kedua, pengaksesan informasi setiap saat dan dimanapun, yang memungkinkan kita untuk bekerja, belanja, ataupun bermain tanpa batasan waktu dan tempat asal terhubung dengan internet. Yang ketiga, mobilitas tinggi tanpa kerumitan kabel atau WLAN dan instalasi jaringan yang cepat. Yang keempat, kompatibel yang tinggi dengan teknologi lain. Yang kelima, cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur. Yang terakhir, reduksi biaya dalam kasus pengembangan, pemindahan maupun perubahan konfigurasi LAN. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak Henry Herdiansah. Untuk presentasi yang ke-7 yang akan disampaikan oleh Bapak Anggi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nugraha. Kekurangan mobile teknologi. Yang pertama, adanya harus LOS atau line of sight. Artinya, akses internet mobile umumnya lebih lambat daripada koneksi kabel langsung menggunakan teknologi seperti GPRS, Edge, dan baru-baru ini HSDPA, HSUPA, 3G, 4G, dan bahkan yang terbaru adalah 5G. Jaringan ini biasanya tersedia dalam jangkauan menara telepon seluler komersial. LAN nirkabel berkecepatan tinggi, tidak mahal, tetapi memiliki jangkauan yang sangat terbatas. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah dari hal security atau keamanan. Ketika bekerja, seseorang bergantung pada jaringan publik, membutuhkan keamanan yang harus diperhatikan. Keamanan adalah perhatian utama saat berkenaan dengan standar komputasi mobile pada perangkat. Seseorang dapat dengan mudah menyerang jaringan melalui sejumlah besar jaringan yang terhubung melalui jalur tersebut.
Kemudian ada interferences pada pesawat. Seiring dengan perkembangan portable elektronik, pada saat ini setiap naik pesawat kita sering mendengar peringatan dari awak kabin bahwa semua perangkat elektronik yang menggunakan sinyal radio tidak diperbolehkan untuk menyala karena kemungkinan akan mengganggu sistem navigasi pesawat. Kemudian ada sensitif terhadap cuaca. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan sinyal pada mobile computing seperti cuaca, jarak alat mobile computing dengan titik pemancar sinyal terdekat. Selain itu, penerimaan sinyal di dalam terowongan di beberapa gedung dan daerah pedesaan seringkali buruk. Kemudian ada keterbatasan jarak yang hanya pada range 10-100 meter. Dan terakhir, izin penggunaan frekuensi yang hanya menggunakan frekuensi sampai dengan 2,4 GHz. Ubiquitous computing atau biasa dikenal Ubicom adalah sebuah konsep dalam rekayasa perangkat lunak, perangkat keras, dan ilmu komputer di mana komputasi dibuat untuk muncul kapan saja dan di mana saja. Berbeda dengan komputasi desktop, Ubicom dapat terjadi menggunakan perangkat apapun, di lokasi manapun, dan dalam format apapun. Seorang pengguna berinteraksi dengan komputer yang dapat eksis dalam berbagai bentuk, termasuk laptop, PC, tablet, smartphone, dan terminal dalam benda sehari-hari seperti lemari es. Teknologi yang mendasari untuk mendukung Ubicom termasuk internet, middleware canggih, sistem operasi, kode seluler, sensor, mikroprosesor, input-output dan antarmuka pengguna, jaringan komputer, protokol seluler, lokasi dan pemposisian, dan materi baru. Landscape of Mobile Computing terdiri dari 3 bagian, yaitu Technical Foundation, Capabilities, dan M-Commerce Application. Pada bagian Technical Foundation terdiri dari teknologi seperti 3G, Wi-Fi, GPS, dan WiMAX. Kemudian ada Wireless Networks, Internet Access, Hardware, dan Software. Pada bagian Capabilities terdapat atribut, di antaranya ubiquity, mobility, broad reach, connectivity, convenience, personalization, dan cost reduction. Dan ada bagian M-Commerce Application. Terdapat aplikasi M-Commerce, L-Commerce, Intrabusiness, Mobile Consumer Application, dan Personal Service. Terima kasih atas paparannya Bapak Anggi Nugraha. Untuk presentasi yang ke-8 yang akan disampaikan oleh Bapak Depi Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Effendi. Akan menjelaskan mengenai pervasive computing. Pervasive computing sendiri atau lebih dikenal dengan ubiquitous computing atau Ubicom, atau dapat disebut juga dengan komputasi pervasif, adalah suatu tren yang berkembang dari menanamkan kemampuan komputasi pada objek yang dipakai sehari-hari untuk mempermudah pengguna, di mana setiap komputer dapat berkomunikasi secara efektif dan meminimalisir interaksi pengguna dengan komputer. Tidak seperti komputasi desktop, pervasive computing dapat melakukan proses komputasi pada semua alat atau device setiap saat, di mana saja, dan dalam format data apapun, dan dapat berinteraksi dengan alat lain untuk menjalankan tugasnya selama terhubung dengan jaringan. Konsep tersebut sendiri awalnya dicetuskan oleh Mark Weiser pada tahun 1988. Weiser mendeskripsikan konsepnya sebagai berikut. Komputasi pervasif atau pervasive computing adalah metode peningkatan daya guna komputer dengan membuat banyak komputer tersedia pada lingkungan fisik, namun membuatnya tidak tampak oleh pengguna. Ide dasar ini dilatar belakangi oleh sejumlah pengamatan dan studi di PARC terhadap komputer desktop
di mana pengguna harus tetap berkonsentrasi pada komputer desktop yang mereka gunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Menurut Weiser, dengan adanya komputasi pervasif ini memungkinkan ratusan alat atau device terhubung dan komputer menjadi lebih tertanam atau embed pada suatu alat, sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa memikirkan dan menyadarinya, di mana sangat membantu untuk melakukan aktivitas lain tanpa pengguna menyentuh langsung aktivitas tersebut. Contohnya yang cukup sering terdengar dan digunakan pada saat ini adalah pada smart home, di mana seluruh aktivitas alatnya dapat bekerja tanpa perlu sentuhan langsung dari pengguna. Misalnya saat kita ingin mematikan lampu, tidak perlu lagi mematikan saklar lampu. Namun dengan penggunaan suara atau dengan bantuan smartphone, selain alat pada smart home, ada beberapa contoh lain seperti smartwatch, jam pintar, smart speaker atau speaker pintar, kemudian mobile self driving, kemudian lampu pintar, dan pintu atau kunci pintar. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pervasive computing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Depi Effendi telah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada presentasi yang terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Permana Sutrisna. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permana Sutrisna. Komputasi kesadaran konteks. Kesadaran konteks penting dalam komputasi, di mana komputasi dibuat untuk muncul di mana-mana dan di mana saja. Smartphone merupakan sistem sadar konteks yang merupakan tempat paling umum di mana komputasi di mana-mana terjadi dalam perspektif pengguna tunggal yang dapat memahami situasi di sekitar individu. Sistem sadar konteks bertujuan untuk menggunakan perangkat komputasi seluler seperti ponsel cerdas atau perangkat yang terpasang atau yang dapat dipakai, terintegrasi dengan sensor pintar untuk memantau dan mengukur fenomena individu atau lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk membantu atau mengevaluasi kehidupan manusia dalam mencapai hal yang diinginkan. Manfaat dari komputasi sistem sadar konteks, di mana sensor memainkan peran utama dalam sistem penginderaan lokasi serta pelacakan yang menjadikan sistem menjadi lebih cerdas, yaitu ponsel bergetar bukannya berdering, dapat memutar musik format MP3 player, serta adanya sistem rem penyesuaian auto untuk kondisi jalan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Permana atas paparannya. Alhamdulillah, presentasi kelompok 8 pembahasan materi sistem terdistribusi multimedia dan mobile computing telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.